Perkenalkan, nama saya Andres B. Sihaan, mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Negeri Medan, kelas Teknik Elektro A 2023. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video project rutin saya, di mana kita sudah sampai ke modul yang terakhir, yaitu modul pertumbuhan 7 dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler yang diampu oleh dosen kami, Bapak Eka Dodi Suryanto. Di mana modul ke-7 ini memiliki judul simulasi multiplexer dengan Arduino. Tujuan dari percobaan ini ialah memahami prinsip kerja multiplexer dalam sistem digital, menghubungkan beberapa input data ke suatu output menggunakan sinyal selektor, mengimplementasikan fungsi multiplexer sederhana menggunakan Arduino, menganalisis peran multiplexer dalam sistem komunikasi dan komputer. Adapun alat dan bahan yang diperlukan ialah satu buah unit Arduino Uno, dua buah push button sebagai input selektor S0 dan S1, 4 buah push button sebagai input data D0 sampai dengan D3, satu buah LED atau untuk output, dan 7 buah resistor, 1 220 ohm untuk LED, 6 10 kilo ohm untuk pull down tombol, satu buah breadboard, dan satu buah kabel jumper. Adapun dasar teorinya untuk modul ini ialah multiplexer atau MUX adalah rangkaian logika kombinasi yang memilih salah satu dari beberapa input untuk diteruskan ke output berdasarkan sinyal selektor. Sebuah 4-to-1 multiplexer memiliki 4 input data D0 sampai D3, 2 input selektor S0, S1, dan 1 output yaitu Y. Hanya satu input yang diteruskan ke output sesuai dengan kombinasi biner dari sinyal selektor. Multiplexer banyak digunakan dalam sistem komunikasi, pemrosesan sinyal, serta berbagai pengendali jalur data dalam prosesor. Adapun langkah percobaan yang kami lakukan ialah 1. Hubungkan push button D0 sampai dengan D3 ke pin D4 sampai dengan D7 Arduino. Kedua, hubungkan push button S0 dan S1 ke pin D2 dan D3 Arduino. Sambungkan LED output ke pin D3 dengan resistor 220 ohm. Seterusnya, gunakan resistor pull down 10 ohm untuk semua tombol input. Kemudian, upload program Arduino multiplexer, dan yang terakhir, tekan kombinasi selektor S0, S1 untuk memilih salah satu input D0 dan D3. Di sini terdapat kode pemrogramannya. Oke, kita masuk pada simulasinya pada software Walkwi. Nah, sebelum itu sebelum kita masuk pada kode pemrogramannya, di sini saya akan jelaskan dulu rangkaiannya. Di mana di sini terdapat satu buah LED berupa yang berfungsi sebagai output yang terhubung ke resistor dan masuk ke Arduino Uno ke pin D8. Di sini terdapat 6 buah push button di mana masing-masing terhubung ke resistor dan juga terhubung ke Arduino Uno. Oke, kita masuk ke penjelasan kode pemrogramannya, di mana tujuan dari kode pemrograman ini ialah mensimulasikan kerja multiplexer menggunakan Arduino. Multiplexer ini berfungsi untuk memilih satu dari beberapa input data dari D0 sampai dengan D3 untuk diteruskan ke satu output berdasarkan sinyal selektor S0 dan S1. Jadi, sederhananya, dari 4 input yaitu D0, D1, D2, dan D3, hanya satu yang terhubung ke output Y, tergantung kombinasi dari 2 bit selektor, yaitu S0 dan S1. Kita masuk ke bagian programnya. Yang pertama, kita deklarasi pin dulu, di mana cos int data pins, di mana D0 sampai dengan D3
pin 4 sampai dengan 7 itu sebagai input data. Ini berfungsi sebagai input data. Dan S0 dan S1 pin 2 sampai 3 itu sebagai input selektor. Dan out pin sama dengan 8 itu sebagai output dari multiplexer. Kita masuk ke void setupnya, di mana void setup ini berfungsi untuk mengatur semua pin data dan selektor sebagai input. Dapat kita lihat di sini ada for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 4, i plus plus, pin mode data pins i input, maka mendeklarasikan sebagai input. Dan mengatur pin output y itu sebagai output karena hasil multiplexer akan dikeluarkan di sini. Misalnya untuk menyalakan LED. Kita masuk ke fungsi void loop-nya, di mana bagian utama program ini akan terus-menerus berjalan. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu membaca sinyal selektor, di mana int S0 digital read, int S1 digital read. Nah, di sini maksudnya ialah Arduino membaca posisi dua saklar selektor. Nilai kombinasi S0, S1 sampai dengan dan juga S0 bisa menjadi 00, 01, 10 dan 11. Yang kedua ialah menentukan input yang dipilih. Di sini dapat kita lihat int selektor, di mana kode pemrograman ini maksudnya ialah operasi S1 berarti digeser ke kiri 1 bit atau setara dengan 2 kali. Kemudian di OR dengan S0 untuk membentuk kode biner selektor 0 sampai dengan 3. Dan yang terakhir ialah mengambil data sesuai selektor. Di sini dapat kita lihat int output value. Artinya, baca data dari pin yang sesuai dengan nilai selektor dan menampilkan hasil ke output. Dapat kita lihat digital write, di mana maksudnya ialah nilai input yang dipilih akan diteruskan ke pin output Y. Misalnya jika D2 bernilai high dan selektor memilih D2, maka pin output juga akan high. Oke, sebelum kita mencoba mensimulasikannya, di sini akan saya tampilkan terlebih dahulu tabelnya. Di sini dapat kita lihat jikalau S1 dan S0-nya itu 0, maka input yang aktif itu ialah D0. Artinya LED akan menyala jika D0 itu sama dengan 1. Di sini jika S1-nya mati dan S0-nya menyala, maka input aktifnya itu D1. Maka LED-nya akan menyala jika D1 sama dengan 1. S1 menyala dan S0-nya mati, maka input aktifnya D2. LED akan menyala jika D2 sama dengan 1. Dan jikalau selektornya sama-sama menyala, maka input aktifnya D3 dan LED akan menyala jika D3 sama dengan 1. Oke, langsung saja kita praktikkan. Nah, di sini seperti pada tabel, jikalau ini merupakan saklar ini merupakan S0, ini S1, ini D0, ini D1, D2 dan D3. Jika kedua saklar ini mati, maka kita tekan D0, maka LED-nya akan menyala. Dapat dilihat LED-nya akan menyala. Oke, kita lanjut. Jikalau S0-nya menyala dan S1-nya mati dan D1-nya hidup, maka LED-nya akan menyala. Maka kita akan tes S0-nya. Oke, sebentar kita jalankan dulu. Oke.
dapat kita lihat bahwa LED-nya menyala. Jikalau S0-nya hidup, S1-nya mati, dan D1-nya hidup, maka LED-nya akan hidup. Sebaliknya, jikalau S1-nya hidup dan D2-nya hidup, maka LED-nya akan menyala. Oke. Bagaimana jikalau keduanya S0 dan S1 itu menyala? Tuh. 1, 2. Nah, LED-nya akan menyala. Nah, sama seperti yang sudah saya jelaskan, dan programnya juga berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian penjelasan saya untuk modul yang terakhir ini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.